laki-laki itu egonya terluka. Enggak semua laki-laki. Semua laki-laki terluka. Tidak, dia aku itu tidak karena keluarga dia seperti itu. Apa yang Papa dia bilang, Mama pernah jadi ketua. Nih ya, Kak. Papa bilang, Papa nggak malu Mama jadi ketua. Papa bukan ketua. Perempuan loh itu di atas Papa. Papa bilang, mau Mama jadi ketua ataupun enggak, dia tetap istri Papa. ketua apa dulu? Ketua organisasi waktu itu. Enggak, kalau itu beda cerita. Kak, mau sama dengan masalah uang, Kak. Misalnya cowok tuh bilang, aku tuh nggak suka kamu tuh banyak duit daripada aku. Terus kenapa milih aku? Pilih cewek perdesaan, nggak ada penghasilan. Kamu pasti di atas dia. Tapi kalau kamu pilih aku, ya kamu harus sadar aku tuh punya usaha. Makanya sebelum nikah, wajib kita mempertanyakan berapa penghasilan dia. Berapa penghasilan kita, supaya suatu saat nggak terkejut gitu dengan penghasilan masing-masing. Dan kayak gitu, Kak. Dia niat nanya penghasilan bukan untuk dibilang matre, malahan biar kita sederajat. Karena jodoh kalau nggak sederajat pasangan itu, kesenjangan akan terlihat jelas sekali. Iya sih, itu bagus sih pertanyaan kayak gitu. Jujur, karena apa ya, dan dibesarkan ini nggak sempurna juga kalau dibilang. Malahan kalau dibilang keluarga mama itu kuat di agama, keluarga papa itu kuat di uang. Keluarga papa itu kuat dia ngajarin uang, Kak. Tapi kalau keluarga mama kuat di agama. Jadi mama ini kayak kita tuh cewek, nah walaupun laki-laki dibilang egois gitu kan, tapi kita cewek ini harus tetap mengikuti laki kalau itu masih benar gitu kan, kecuali udah salah kan gitu jadinya. Tapi malahan letaknya di situ. Saat laki-laki memilih perempuan yang independen, ya dia harus siap dengan keras kepala cewek ini, dan dia berprinsip. Dia nggak bisa ngadepin cewek ini harus manja dan nurut sama dia. Tapi kalau dia mau cari cewek yang enggak aja sama dia, cari di pekerjaan. Mereka enggak. Tapi kalau cewek yang independen mana bisa enggak, Kak? Mereka tuh punya prinsip. Tapi kita cewek, dia akui punya pun dia prinsip. Dia terapkan. Kamu punya ide, aku punya ide. Kita nggak ngambil salah satu ide kita ambil ide tengah. Kan itu gunanya pasangan. Untuk cari solusi kan. Kita berbincang itu untuk bukan buat masalah kan, tapi nyari solusi kan. Jadi kenapa sih laki-laki itu berpikir kalau perempuan berpendidikan itu udah terlalu melampaui, nggak bisa diatur. Iya, kayak pembangkang gitu depan mata mereka. Padahal salah loh. Kami makin berpendidikan, kami makin paham. Pernah nggak pikir sulitnya jadi laki-laki? Iya loh, dia nakui loh, jadi laki-laki itu sulit loh. Makanya. Ketika dia udah jadi suami, terus plus jadi ayah, sulit loh dia. Tanggung jawabnya besar. Nah, tapi malah orang tuh berpikir kita ini perempuan tuh terlalu egois, kita dibilang. Padahal egois itu, Kak, mereka kalau misalnya gini deh, yang kakak tangkap tuh ya, ketika laki-laki itu bilang perempuan itu sulit diatur, sebenarnya bisa jadi dia bukan laki-laki yang tepat. nah iya, Karena dia laki-laki yang berarti pemahaman dia masih jauh di bawah pemahaman kita gitu. Ilmu dia masih jauh di bawah kita, ekonomi dia masih jauh di bawah kita, makanya dia bilang kita nggak sulit diatur. Hanya kalau misalnya dia di atas kita, dia nggak mungkin bilang kita sulit diatur. iya, dia tahu gitu kan. Malahan sebenarnya seharusnya pasangan itu bangga nggak sih punya pasangan yang Harusnya bangga yang sih. hebat. Dia nanya bangga loh, misalnya saat punya suami yang hebat gitu. Dia nggak merasa suami dia melampaui terlalu jauh sampai dibilang suamimu bagus ya, ini kamu kan dari ini lah. Enggak, tapi bangga lah kan. Seharusnya yang diperjuangkan Kartini juga itu sebenarnya. Kenapa kasta cewek itu dibawa? Dan sekarang memang laki-laki makin banyak yang ini gak sih? Kalau gitu. Nah, tahu nggak Kak, paling menyakitkan dalam sejarah ketika semua orang bilang Kartini itu egois dan terlalu proklamasi, sekerasnya Kartini, sadar nggak kalian kalau dia menjadi istri keempat dari bupati pada saat itu? Iya. Dan kenapa dia mau jadi istri keempat? Karena laki-laki itu menjanjikan akan dibangunnya sekolah dan pendidikan khusus perempuan saat itu. Sadar nggak Kartini itu diluluhkannya egonya, proklamasinya untuk kemajuan perempuan. Makanya dia bilang perempuan itu nggak sedosis itu. Maka semakin berpendidikan perempuan, semakin lemah lembut lah dia. Percaya sama dia. Semakin cerdas dia memilih tindakan untuk nggak gampang marah,
untuk nggak gampang cemburu, untuk nggak gampang overthinking, itu nggak. Tapi kalau cewek itu kurang pendidikan, pasti gampang overthinking, gampang emosionalnya naik. Percaya sama dia. Makanya dia bilang, kenapa laki-laki itu kebanyakan nggak sadar kalau madrasah pertama itu seorang ibu. Kalau ibunya nggak kuat mental sama pendidikannya, ilmunya, ya yang dilahirkannya apa? Anak-anak orang-orang biasa yang hanya menemui bumi. Oh, kata kasarnya tau nggak? Semua orang berpikir itu sampah. Sampah masyarakat. Termasuk yang kita nonton itu dibilang sampah kan? Padahal sebenarnya anak itu nggak bersalah sebelum dia dilahirkan. Bener. Tapi mereka dibilang sampah setelah dilahirkan. Tuh lihat. Seburuk itu loh. Seburuk itu. Makanya kita ini perempuan yang harus. Udah bisa kamu orasi deh. Aku aja mendengar kamu nganggur. Enggak, emang gitu Kak. Itu. Habis nanti orang kita. Kenapa emang? Dari manusia bilang bukan gak cowok enggak pernah habis. Nggak habis loh. Karena sambil ngomong makanya tapi tadi aku juga bilang aku kenyang kan. Tapi sambil aku nengok si Ulfa makan enak. Kan nggak Seru percaya. juga orang ini ya Kan gitu. nggak percaya. Tapi tahu nggak itu kayak aku tuh makan nggak sinkron antara mulutku dengan perutku itu. Kalau perutku sebenarnya kayak udah nggak menerima. Cuman karena kita ngomong juga seru, masuk juga gue enak juga gitu. Makanya emang asiknya bareng-bareng. Kalau Makan sendiri itu boring. kita tanpa kita sadari gitu. Makan sendiri itu enak loh. Boring makan sendiri. Iya sih. Kalau dia gini jawabannya. Kalau dibilang kamu tuh introvert ya, gini ya. Dia aja ngerasa sendiri itu kesepian. Berdua itu asik. Makanya setidaknya harus berdua. Ini kemana nih pembahasannya? Memang loh. Senggol dong. Udah Astagfirullah. ada kawan perumahan kita satu lagi. Maksudnya apa? Tapi mau ngambil perumahan satu komplek. Tapi udah nikah. Aku kalau nengok kan proyek kalian ini ngeri ya. Proyek masa depan kalian gede-gede ya. Jadi minta garam bisa ke sebelah. Segan-segan. Berarti kalau ada 3 gula nambah. Bukan. Berarti kalau ada 3 komisinya banyak sama orang perumahan. Kita bagi rata satu circle untuk jajan. Iya, sempat kami gitu loh. Jadi kan kita bertiga nih. Masalahnya aku Agen properti juga kalian ternyata ya. iya. Ngeri Jadi job kalian ya. pura-pura gak kenal kita. Terus dapat aku komisi kan misalnya nih, ini 5 juta, 15 juta, bagi 3. Iya juga ya guys. Sebenarnya kayak umroh tuh pun bisa juga kayak gitu. Iya. Pura-pura nggak kenal kita gitu. Ini ada Karena nih. kan apa 9 jemaah dari 1. Ngumpulin 9 jemaah dari 1. Kayak kami kan. Kok bisa sih bolak-balik ke Malaysia? Padahal kami berangkat Kamu tuh 10. kerja loh, Kak. Kami itu berangkatan 10 orang. Yang itu ya, yang bawa iPhone itu ya. Itu juga. Terus bawa masyarakat juga. Iya. Jadi Kebanyakan kami just emak-emak, tip sih. emak-emak tour travel gitu kan. Kalian sebagai apalah? Ya sebagai Tour guide. Iya, bisa dibilang kayak Kalau gitu. dia just tip. Tour guide melengkapi, just tip iya, email iya. Semuanya dibawa yang penting masih hidup. Ada temanku ngajakin yang apa tuh yang email itu, tapi nggak dibayar. Mereka kan dibayar. Dibayar. Yakin kalian kok ngomongnya nggak kayak Nah. gitu? Kalau nggak ada uang mana kan mau gerak. Jadi gini konsepnya, yang email itu memang nggak dibayar, cuman dia include sama jajan, makan, hotel, Yes. tiket. Jadi di mana bisa dapat uangnya? Just tip. Orang titip coklat, titip jilbab, titip obat, titip ya Titip bermacam lah. bermacam bentuk lah apa. Sampai kami just tipin di Malaysia itu kan paling murah ya, branded ya. Iya. Branded yang miring-miring lah, ibaratnya ada den gitu lah. Nah, itu juga parfum. Enak kan? Sambil kerja, jalan-jalan, Jadi beruang. duitnya dari just tip, fasilitasnya dari email. Tuh. Belum lagi tour guide ibu-ibu. Tour guide ibu-ibu ini biasanya ibu-ibu nih kayak ya ada uang dari tour and travel, ada uang yang disalamin dari ibu-ibu ini. Iya. Nih ada ya buat jajan. Kasih bu. Gitu. Enak kan? Iya, pasti itu. Kami cuma berangkat berdua gitu ya.
Iya, aku kemarin tuh ada tuh ditawarin kayak gitu deh. Tapi aku mikir kayak nggak ada uangnya, ngapain aku nyampein ke sana gitu. Kalau misalnya kayak kalian kali-kalinya kena memang. Kakak emang diberangkatin kayak gitu, tapi dikasih kan mau pesawat, mau Mm-mm. Iya, penginapan, pesawat, Mm-mm. hotel gitu mau kan. jajan. Uang jajan aku nggak tahu kalau uang jajan ya, aku kurang tahu. Uang Tapi paling yang ini uang jajannya agak ketat karena dia hitung memang tipis kalau misalnya memang kayak militer. Berapa kalian makan itulah yang dihitung sama manajemen. Ya tapi misalnya itu gini loh, kalau misalnya kakak cuma dikasih uang tiket sama uang penginapan, nggak dikasih apa, itu tuh kayak kita dicampak kan? Mm-mm. Ya nggak sih? Kalau dia merasa ya, Makanya kakak nggak sepakat. wajar lah kakak nih nggak mau, masa dicampakan gitu, atau aku mau kemana gitu? Iya. Ini bukan rumah aku gitu kan? Udah gitu kan kalau misalnya kita cuma ditanggung itu otomatis kan kita harus setidaknya kita punya uang lah. Di luar Ada negeri loh. uang. Iya, di luar negeri loh kita. Bukan kita nggak pegang uang gitu. Tapi itu berapa handphone yang bisa kalian bawa satu Dua orang? lah kak. Peraturan dari Satu, negara kan? cuma dua. Iya kan? Dua itu tergantung HP. Tapi kalau bawanya udah sampai 13 Pro Max ke atas, itu cuma satu. Iya. Berarti dia itu kenapa belinya di Malaysia karena lebih murah ya? Iya. Jauh murahnya. Jauh murah. Berapa Kak. hari? Setengah? Iya di bisa. Jalan, nggak hampir setengah. 70% lah dari harga Indonesia. Di sini 4 juta, di sana cuma 3 juta, 2 juta setengah. Berarti lebih dari 50% tuh. 70%, Iya, 60, makanya aku 50% bilang. ke atas. Lumayan Gitu, dibilang iya. setengah loh, tapi kalau tanpa ini ya, kalau di atas itu di bawah 13 sih. Kalau udah di atas kayak 16 sekarang tuh kena pajak. Tapi itu kena baca Nah, kalau 13 Pro Max ke atas. Intinya gini, anggap akulah ingin membeli iPhone 15. itu kena pajak 200.000. Oke. Berapa uang yang perlu kusiapkan untuk membeli HP-nya beserta dengan pajak-pajaknya sampai pulang ke Indonesia? Beda 1.500-an dari harga Indonesia. Cuman segitunya. Iya, kan itu harga resmi. Beda dengan kakak beli second. tapi itu baru loh kak. Baru loh kak, beda 1.500 tuh. Kalau beli second sama kayak beli di MP. Namanya kalau di Malaysia Bintang Mall. Nah, di situ tuh kakak tawar-menawar kayak cabe pun boleh. Iya. Kurang lagi bang, boleh. Sama kayak kita beli HP di MP. Tapi kalau yang baru, yang memang di official store itu Ya, bedanya nggak 1,5 bisa. juta. Berarti nih ya, maaf ya. Kalau misalnya di 1,5 juta ongkos pesawat udah habis. Tapi kan kak kayak iPhone 16 di sini tuh beda 6 bulan loh sama Malaysia. Jadinya intinya apa? Rilisnya lama di Indonesia nih, kemarin kan beda 6 bulan. Gini lah ya. Untuk orang-orang yang punya apa ya? Gini. Maaf ya kan. Gini. Hitungan otak pembisnis itu jualnya bukan 1-2. Memberangkatin kami, anggaplah tiket cuma berapa ya? 300. Anggaplah 3 juta mentok. Berangkatin orang 3 juta. Yang dijualnya handphonenya 10 biji dengan harga untungnya satu handphone itu sampai 1 juta. Bayangkan untungnya berapa? Itu yang di untung 1 juta itu bisa dibilang di bawah-bawah. Kalau iPhone-nya semakin tinggi, untungnya semakin banyak. Bayangkan untungnya pembisnis handphone itu sebesar apa. Kalau nggak besar, mereka nggak akan menyanggupi dengan keberangkatan sampai penginapan kami dibayar. Iya Janda. sih. Kalau new segel Gitulah. memang tipis dapatnya. Cuman kalau yang second, ya itu yang bilang tadi, Iya. iPhone 11 aja cuma 2 juta Iya. di Malaysia. Itu Itu kan otak pembisnis juga. logika sederhananya seperti itu. Iya. Sedangkan di sini jual iPhone 11 tuh bisa 5 juta. Mereka modal 2 juta, berangkatin orang Tuh, sekitar 1.500 1.500.000. Nah, 3,5 juta ke 5 juta kan masih ada untung 1,5 juta lagi harga bersihnya. Iya benar-benar sih. Putarannya lumayan sih. Makanya apa bisnis handphone lumayan juga. Orang Chinese biasa ya. Enggak. Kalau kita banyak juga. Anak kita banyak juga ya. Aku kira yang berangkat itu orang Chinese rata-rata ininya, maklarnya gitu. Cuman kenanya sekarang ini Aman Oh. paspor kalian? aman. Cuman ya itu sekarang itu bea cukai itu lagi rewel-rewelnya lah bisa dibilang. Apa Yang ya? ke Thailand pun itu juga bisnisnya itu. Enggak beda lagi. Ya kalau Thailand cuma bisa just tip doang. Kan ngapain beli handphone kan di Thailand enggak? Ya mana tahu kan ada juga yang kayak berangkatin kan ke Kalau Thailand. pulang nanti kayak harus kasar Jawa bisa gak ganti bahasanya. Harus kata Jawa. Maksudnya?
Tulisan Thailand. Bahasa Thailand itu kan halus kasar Jawa. Oh iya, sang sekerta bahasa Kalau mata Malaysia kalian. kan masih ada Inggrisnya. Bisa Iya. sama lagi. Kak, iya bener aja kami handphone di sana. Mana tahu kalian apa just tip Enggak, itu just just tip tip, Pak. skincare pemutih itu kan lagi booming tuh. Itu ikut tapi kami terlalu takut untuk merkuri mereka. Takut gak merkuri? Merkuri itu tinggi ya, makanya bisa putih itu. Ya. Thailand kan pakai merkuri semua. Mereka itu Rata-rata. mencampur sembarangan aja nih, utak-utak. Jadi Jadi putih. Makanya orang Thailand kayak putih-putih apa gitu ya. mereka tuh Thailand tuh kebanyakan putih karena mereka sudah putih sebenarnya. Iya ya. Soalnya kan gen mereka memang putih kan rata-rata. kuning. Kuning. Kuning mereka Kuning ya? tuh, kuning. Ibaratnya kuning ke atas. Tapi kuning putih. Thailand ini menangnya di konsep kecantikan mereka itu maju. Mereka memperbuat apa aja demi kecantikan. Iya. Contohnya transgender. Iya, terus yang itu cantik Dan- guys. Jadi laki-laki berubah jadi Ya, perempuan. dan pemerintahnya nggak larang-larang, nggak kayak kita kan. Pemerintahnya transgender aja normal. Cakep betul transgender itu. Cakep betul. Cakep lah. Sedangkan kita yang perempuan asli kita kalah. Tahu dia aja kak, bukan masalah kak jadi perempuan kak, jujur perempuan jadi laki-laki dia terkejut kak, kok bisa seganteng itu Ganteng. barang nih. Tahu nggak? Aku kemarin tuh kan ada tuh teman satu lesku kan. Teman satu les bahasa Inggris kan. Terus dia itu orang Thailand. Jadi kan kami ngobrol-ngobrol lagi itu kan. Ternyata guys, kayak mereka itu tuh kayak mentransgenderkan itu dari laki-laki ke perempuan, dari perempuan ke laki-laki itu program loh ternyata. Terus kami tanya, apa untuk apa? Dia bilang untuk ini, untuk idol. Ibaratkan kayak model atau idol lah kayak gitu. Ngerti nggak sih? Jadi dia tuh udah dari dia muda itu udah dia suntik hormon perempuan, dia laki-laki. Udah disuntiknya hormon perempuan biar suara dia makin Kuat. makin perempuan. Terus hormon perempuannya makin banyak kan, biar tumbuhlah ininya kayak gitu. Karena disuntikin hormon perempuan dari dia masih kecil gitu. Terus kata, berarti itu kalau kita jadi pilot cita-cita ya. Kalau mereka kayak transgender itu cita-citanya gitu. Ih, di Thailand ngeri ya, kalau kita kan transgender itu kan tercela gitu kan. Paling Masih tabu. Masih tabu sih. Kalau mereka itu udah suatu cita-cita gitu, itu kami tanyakan kayak gimana orang tuanya. Orang tuaku nggak apa-apa sih Biasa katanya. aja, Mas. Biasa aja Ya mereka nggak tuh. mungkin orang tua yang ngelarang kalau mengajari program dari kecil. Makanya itu dia bilang, aku tuh minum hormon katanya. Minum hormon dia bilang. Kami, hah? Makanya jadinya perfect kan. iya. Tapi memangnya dia kan dia laki-laki, nama dia laki-laki kan. Terus kami suaranya halus. Udah Nyeletuk. pernah itu. Terus aku nyeletuk waktu itu kayak, kalau kamu di Indonesia tuh kamu tuh dibilang kayak celabai, aku bilang gitu, kakak bilang gitu kan. Apa itu celabai katanya? Kayak banci. Oh, kayak banci. Aku memang program ini katanya, memang program transgender katanya. Aku minum hormon dari kecil. Kami langsung satu grup itu kami langsung speechless. Terdiam. Iyalah, kayak orang masa iya kayak gender tuh, kalau kita kan orang bencong kadang-kadang kan bawaan lahir kan. Ada bawaan lahir. Iya enggak sih kita di Body, Indonesia? ya. Iya, body itu bawaan lahir kan. Kalau dia tuh program gitu. Saya kayak yang speechless gitu. Sampai dia tuh kayak minum susu. Ya itulah. Dia dibilang minum hormon tuh mahal loh dia ternyata. Sampai kayak susu putih itu udah mahal kan. Apalagi hormon itu. Biar itu ya biar dari kecil tuh biar tumbuh. Iya, udah mulai gemulai, terus kayak namanya hormon perempuan kan. Mulai tumbuh ininya, suaranya halus, terus jakunnya pun Tapi nggak bisa dipungkiri seberubah apapun dia tetap di dirinya. tetap. Ditemukan. Contohnya ya, laki-laki berubah jadi perempuan, tetap bisa kita temukan di sifat dia. Egonya. Yes. Laki-laki perempuan jadi laki-laki, tetap kita temui di sifat dia. Aku kaget loh, ada loh temanku guys, karena temanku nge-gym kan, dia tuh perempuan, tapi dia dia kayak, aku nggak berani bilang dia guys sih, tapi yang gue lihat postingannya sama laki-laki, Dia sama laki-laki. dia perempuan, penampilan dia udah kayak laki-laki dah. Dia di story sama laki-laki. Iya, di semua media sosial dia sama laki-laki gitu. Terus kayak ini dia enggak ya kan? Terus gayanya dari mana? Iya kan? Lagi. Iya kan dia perempuan ya kan? Kecuali dia tempel pipi sama cewek gini, iya. Malah biasa nggak sih sama cewek? Tapi maksudnya itu dengan style yang dia laki-laki banget, terus forever with you gitu misalnya. Iya, kok otakku nggak jalan. Tapi guys, secara penampilan udah nggak bisa kalian bilang, udah sulit membedakan kalau itu perempuan. Udah kayak laki-laki mentok. Udah kayak laki-laki. Tapi Datar dah, ditekannya Kan kayak. dipakai kemben. Iya, ditekannya.
Soalnya dia waktu pas nge-gym itu dia pakai, tahu nggak yang ini? Kemben. Bukan yang keteknya lekbong. Oh, Lekbong itu. yang Kita- nongol sampai sini kan. Iya, kita pakai lekbong man. Melebar. Nongol dia. Iya, dia enggak. Serius lah, kita ini nggak bisa dipungkiri kan. Nah, Terlalu dia gede. bisa loh. Sampai kan aku tuh kenal nama dia kan. Aku ragu mau salaman, jantan haram nih kataku. Jantan. Itu iya kan. Aku tanya lah, kamu laki-laki atau perempuan katanya. Kata aku gitu kan. Terus kata kakak, tapi aku nggak ini, waktu itu aku belum nanya. Aku tanya sama kakak sebelah, kak dia laki-laki perempuan sih kak? Perempuan dia tuh katanya. Ih beneran kak? Iya. Baru kenalan kan. Aku berani salam lah karena perempuan dia kan. Habis itu aku tanya, aku kenalan gitu kan. Namanya siapa? Nama dia udah Pauji. Gitu. Oh, Ji. Iya. Namanya dia udah Pauji dia buat namanya. Terus kan aku lihat media sosialnya dia kan. Iya sih, seharusnya nggak salah ya dia berteman. Iya kan dia perempuan, tapi penampilan dia Nama laki-laki. aslinya apa? Nggak tahu lah, soal dia nggak mau diminta. Pokoknya dia maunya dipanggil Pauji gitu, nggak tahu kenapa asli dia siapa. Tapi Tinggi. kalau di gym nggak heran sih. Iya ya. Memang sarangnya nggak sih? Karena kan kalau kita berotak, ini kita hilang. Tapi kenapa di gym itu laki-laki yang paling banyak kayak gitu bukan perempuan? Yang berotot kekar aja bisa Iya, buat yang berotot kekar loh yang paling banyak kayak gitu. Karena perempuan ini diciptakan Allah kan lemah lembut ya. Jadi dia tuh kurang suka untuk kekerasan seperti angkat beban. Gak mungkin loh. Iya, tapi masalahnya kenapa lah dia itu? Maksud kakak ini Karena kenapa gini, kalau perempuan tiba-tiba berotot semua di dunia, apalah jadi? Bukan, maksudnya tuh bapak-bapak yang berotot itu lah malah boti, malah Ih, homo. iya. Ya tapi perempuan-perempuan di gym Gay tuh, itu. itu juga. Tapi aku juga nge-gym cowok, tapi aku gak kayak gitu lah. Iya, aku juga makanya heran gitu kan. Kadang-kadang aku nengok abang-abang berotot. Jadi kayak gitu apa loh, suzon gitu kan. Ini abang ini berotot, jangan-jangan dia gay. Enggak semua abang berotot nih. Iya, soalnya kayak yang aku liat abang tuh santai aja gitu, kayak nggak ada yang jaim-jaim gitu, ngerti nggak sih maksudnya gitu? Biasanya kan kita jaim ya kan, kayak ada perempuan laki-laki tuh gitu jaim kan. Abang santai aja, apa dia nggak suka sama perempuan ya? Dalam hatiku gitu, aku kira kayak gay lah ini. Aku sama cowok juga santai aja loh kak. Nanti dikira aku nggak suka sama laki, suka. Tapi santai aku tuh kayak sabar kayak Asik. sabar. Contohnya kan ya, contohnya dari SMP nih, ada yang bilang, Dian, suka kamu. Oh, padahal mati, serius, apa ini? Apa sih? Tapi mati, oh, udah kan? Gitu, bener mati kayak, gimana nih? Apa yang mau lagi ya? Boleh sih? Gitu kak, kita tuh nggak jaim kan, berarti kita tuh nggak deg-degan nggak? Tapi kayak aku kan misalnya gini kan, kita sampai bisa biasa aja. Tapi dalam hati kita, oh iya abang tuh cakep ya, gitu kita. Kalau kita normal tuh kan gitu normal. Perempuan normal seperti itu ya, laki-laki normal pun gitu kan. Cewek tuh laki-laki normal tuh walaupun dia udah punya pacar, pasti kok nengok cewek seksi pasti dia masih nengok tetap juga. terlihat. Dia masih nengok juga gitu. Nah makanya kalau ada laki-laki yang kayak gitu dia nggak ngeliat gitu, nampaknya biasa aja bang ini apa dia? Iya kan? Bapak kakek pun kalau udah nengok cewek cantik itu, cewek seksi apalagi, pasti agak nengok lah dia beberapa, tertahan mata dia tuh. Beda sama perempuan, tertahan mata dia tuh beberapa detik gitu. Makanya kayak jangan-jangan abang nih gay itu. Kalau misalnya kita beriman kan, cakep juga ya abang tuh. Tapi kan kita nggak mau pula lama-lama mandang kan. Itu tandanya kita normal kan. Wih keren Kamu juga. nggak suka nengok muka laki-laki? Nggak normal kamu tuh Dian. Normal kak. Aku memang Bercanda. nggak mau nengok muka laki-laki itu karena takut terbesit dalam hati. Iya sih. Bener sih kayak gitu, bener sih. Tapi Ya, pernah loh kak. maksudnya tuh nggak monoton lihat juga Bel. Enggak, tapi memang iya. Jadi orang-orang semuanya nengok kan, mukanya tuh ada ini loh. Sedangkan aku mau nengok mukanya kan jujur. Aku cuma sebatas di sini aku bang sedikit dah. Jadi aku tuh bingung mukanya tadi apa ya? Ini muka tadi mancung nggak ya? Gitu. Tapi nggak dibilang aku normal kan aku pernah juga suka sama laki. Aku pernah punya kagum sama seseorang laki. Jadi lewatnya tuh biasa aja kayak. Tapi pas di belakang kayak orang gitu kan. Itu tadi ada dia kan. Keluar asli. Kak, tapi pas lewat kayak ya sudah. Tunggu. Kalau bisa lewat lagi ya. Replay. Pernah nggak Kayaknya dia cuma- sebodoh itu? Kayaknya cuma Silwa yang tenang gak sih? Pernah nggak dia sebodoh itu kak? Kalau serius kak? Kamu kalau deket lagi gimana? Kalau deg-degan gak sih kamu? Oh dia beda kak. Tiba-tiba lewat bapak-bapak ya kan.
berjam bagus mahal duduk dari misalnya turun dari mobil Fortuner atau gimana kan tiba-tiba botak, wih ganteng banget. Berarti dia ini cewek-cewek normal. Dia ini cewek normal loh, karena dia kayak lain yang lihat. Cewek itu kayak tajir melintir. Betul. Berarti dia normal Kalau nih. mana ganteng dong malah sepele sama cewek. Tapi dia tuh suka botak kan. Boleh gak sih? Boleh gak sih kita akhiri perbincangan ini? Aku udah mulai masuk ke kalian nih kayak. Itu lah yang merasakan. Tapi normal sih. Tapi orang tak tahu gak? Kita ceritain aja kali ya. Kami dianggap nggak normal loh. Kenapa? Nggak tahu kak letaknya di mana. Tapi sampai orang tuh bilang kami berdua nggak normal. Nggak normal terhadap lawan jenis. Iya, Bukan, maksudnya dikiranya kami itu punya hubungan. Oh, kedekatan kalian, Iya. kalian berdua, kedekatan kalian. bilang kami tuh nggak normal. Padahal seriusnya kami tuh juga ada deg-degannya kali. Apalagi kalau lagi makan tiba-tiba lewat gitu. Ada tangan lu sana. Awas ya kalau kena ya, harus bertanggung jawab. Tapi kan nggak kena kan, jadi kayak santai. Engkau tuh harus cool, harus tetap berwibawa. Mungkin. Ya, gue tuh heran kayak emang semua pertemanan harus berbentuk gitu kah? Gitu. Maksudnya? Nggak, aku udah mulai Maksudnya loading. tuh kayak apa loh? Kayak emang bestie deket tuh harus belok. Enggak lah. Nah itu. Karena mungkin gini juga sih, dari cara kami memperlakukan. Kami ini kan sama-sama orang apa? Apa itu namanya? Orang hutan. Orang pacar. Yang suka sentuhan itu loh. Oh, physical touch. Jadi kami tuh physical touch kedua-duanya kak. Tapi kalian gini ya. Itu mungkin mungkin kalian dalam lingkungan yang sempit kayak gitu. Tapi aku juga biasa sih kayak gitu. Aku kalau udah dekat sama orang juga aku mukul kayak gitu. Enggak, kami tuh nggak mukul. Jambak sih. Ini sini kayak ini sini praktek. Enggak, aku serius ya. Aku sama kakak temanku tuh aku selalu datang kayak gini. Kayak nanti di motor aku peluk dia gini. Biasa aja. Iya kan? Kalau Biasa aja. kadang-kadang aku mikir kayak rambutnya pegang. Emang salah aku pegang rambutnya? Pegang-pegang kan ini. Ada tiba-tiba tuh nggak kak? Orang mungkin nggak tahu, tapi kalau nggak pegang, aduh pegang. Itu mau bilang tadi. Pegang-pegangnya itu perikan mau jambak. Tapi orang nggak tahu itu kak. Padahal kami sering tuh. Tahu. Jadi yang dilihat orang sebenarnya nggak seromantis itu. Malah kami tuh Jadi sumpah sama orang yang sesempit itu memikirnya gitu. Emang ada yang ngomong kayak gitu? Ada. makanya kami memilih untuk kayak setelah sih dia mikir apa. Karena kami juga nggak kayak gitu. Jadi kayak yang Iya sih. penting kami tetap jalani hubungan kami. Mereka juga nggak ngurangin rezeki kami. Tapi memang intinya kita tuh nggak bisa kontrol. Ngomong-ngomong. Iya, itu nggak bisa. Pemikiran orang, perspektif orang itu kita nggak bisa kontrol. Tangan